Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ikhwatal kiram a'azanallahu jami'an. Sidang jamaah Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Tak bosan-bosannya khatib senantiasa berwasiat untuk diri khatib pribadi dan juga untuk jamaah sekalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita laksanakan semua perintah-perintah Allah sekuat tenaga kita dan kita tinggalkan semua larangan-larangannya tanpa terkecuali. Dan takwa ini dituntut dari kita kapanpun dan dimanapun. Karena takwa tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Kita bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Karenanya Nabi SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang jelek. Serta wa khaliqin nas, bergaulah dengan manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita sadari, kita rasakan bersama bahwa nuansa ketika Ramadan dengan sesudah Ramadan itu jauh berbeda. Kita merasa banyak kemudahan-kemudahan untuk melakukan ibadah, khususnya di bulan Ramadan. Akan tapi sesudah Ramadan berat tantangannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk beribadah kepadanya, untuk melakukan ketaatan tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga di luar Ramadan. Cuma mengapa kadang dirasakan berat? Mungkin karena kurangnya kesadaran kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita mencoba merenungi dua perkara, dua poin yang semoga kalau kita menyadarinya, kita akan terus berusaha untuk istiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada sebagian orang yang setelah Ramadan itu usai kembali kepada kebiasaan dahulu, yaitu meninggalkan kewajiban atau melakukan dosa dan maksiat. Padahal yang namanya dosa maksiat itu tetap saja dihitung sebagai suatu dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun kalau di bulan Ramadan itu lebih besar dosanya karena sebab keutamaan bulan Ramadan atau karena sebab kehormatan bulan Ramadan. Tetapi di luar Ramadan bukan berarti gugur dosa itu. Tetap saja itu yang namanya dosa, tetap dihitung dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kita disuruh untuk meninggalkannya.
Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Nabi bersabda, "Innallaha farada fara'ida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala taqrabuha." Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan beberapa kewajiban. Kata Nabi, fala tudayyi'uha, jangan kalian sia-siakan, jangan kalian lalaikan. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah telah menetapkan batas-batas, maka janganlah kalian melanggar batas-batas tersebut. Wa harrama asya'a, dan Allah juga mengharamkan berbagai hal. Fala taqrabuha, janganlah kalian mendekatinya. Jadi kalau itu suatu dosa, kalau itu suatu larangan, maka jangan kita lakukan. Dan kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepadanya sampai ajal menjemput kita. Kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu, sembahlah Rabbmu sampai datang al-yakin, sampai datang kematian kepadamu. Makanya Nabi Isa alaihissalam sendiri di dalam surat Maryam, Nabi Isa mengatakan, wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Wa ausani bis salati waz zakati, dan Rabbku telah berwasiat kepadaku untuk mendirikan salat dan zakat ma dumtu hayya, selagi aku masih hidup. Jadi kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya terus selagi hayat masih dikandung badan, selagi ajal belum menjemput kita. Makanya ada sahabat yang bernama Syarif bin Abdullah atau Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, qul li fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Wahai Rasulullah SAW, katakan kepadaku suatu ucapan yang aku tidak akan menanyakan kepadamu, kepada siapapun sesudahmu, sesudah aku tanyakan ini kepadamu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, aku beriman. Yang menjadi tuntutan bagi kita supaya kita istiqomah. Apa itu istiqomah? Yaitu luzum ala ta'atillah, supaya orang itu komitmen, konsisten di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dituntut dari kita. Maka kalau sesudah Ramadan, banyak orang yang menganggap sesuatu yang dosa itu bukan dosa. Misalnya ketika orang itu putus dari masjid, dia sudah tidak pernah ke masjid lagi, itu dia menganggap bukan suatu dosa. Atau laki-laki yang sudah tidak mau sholat berjamaah, maka itu dosa. Seorang yang ketika dia tinggalkan Quran, maka itu juga dosa. Meskipun baca Quran itu sunnah, tetapi orang meninggalkan dosa, meninggalkan Quran, tidak mau mengamalkannya, itu juga namanya hajrul Quran, itu dosa. Serta perkara-perkara yang melalaikan dari ketaatan-ketaatan kepada Allah, itu adalah dosa yang harus kita tinggalkan. Ini yang pertama. Yang kedua, ada sebagian orang pula, bahkan banyak kaum muslimin yang mengabaikan perkara-perkara yang sifatnya sunnah, karena menganggap itu cuma sunnah. Padahal disyariatkannya ibadah-ibadah sunnah itu supaya tetap ada hubungan antara hamba dengan Khaliknya, dengan Rabbnya Subhanahu wa ta'ala. Adanya ibadah-ibadah sunnah supaya hubungan itu semakin kuat. Dan itu dibutuhkan juga supaya orang itu dawam melakukannya terus menerus. Makanya Nabi SAW mengatakan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu amalan yang dilakukan terus menerus meskipun sedikit. Jadi kalau kita di bulan Ramadan, kita bisa melakukan salat qiyamul lail 11 rakaat, bahkan lebih, kadang-kadang malam menambahnya. Tapi coba di luar Ramadan, apakah kita itu bisa dawam
Maka seandainya tidak bisa 11, minimal ya bisa dia lakukan 3 rakaat atau 5 rakaat atau 7 rakaat. Atau kalau bisa 11 rakaat sebagaimana kebiasaan ketika di bulan Ramadan. Dan itu dilakukan secara dawam karena itu akan menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka secara khusus Nabi juga sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As. Beliau mengatakan, "Ya Abdullah, la takun misla fulan, kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail." Wahai Abdullah, yaitu Abdullah bin Amr bin As, janganlah kamu seperti si fulan yang dia biasa qiyamul lail, Ramadan dia qiyamul lail, tapi begitu selesai qiyamul Ramadan fataraka qiyamal lail, dia itu tinggalkan qiyamul lailnya. Kata Rasul, jangan kamu seperti si fulan. Maka ini yang juga menjadi tuntutan bagi kita. Banyak amalan-amalan sunnah yang kadang kita menyepelekannya. Banyak hal, padahal itu sangat kita butuhkan. Ada yang kaitannya dengan sholat, ada yang kaitannya dengan siam, ada yang kaitannya dengan sedekah dan juga ibadah-ibadah yang lain. Kaitannya dengan siam, dengan puasa. Selesai kita dari Ramadan, maka ada puasa yang sangat dianjurkan oleh Nabi SAW, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang Nabi SAW mengatakan, "Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, berarti dia selesaikan Ramadannya. Seandainya dia masih punya tanggungan, dia selesaikan dulu tanggungannya. Summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya kana qasiyamid dahr, seperti puasa setahun lamanya. Dan itu puasa 6 hari di bulan Syawal. Belum puasa-puasa yang lain, ada puasa 3 hari dalam sebulan, atau mungkin yang membiasakan Senin dan Kamis, maka kerjakanlah. Karena itu adalah kebiasaan yang baik. Atau yang kaitannya dengan sholat. Kita tahu sholat yang paling afdal adalah sholat malam. Kata Nabi SAW, "Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram, wa afdalus siyami wa afdalus salati ba'da al-faridah sholatul lail." Kata Nabi SAW, puasa yang paling afdal sesudah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Dan sholat yang paling afdal sesudah sholat wajib yang 5 waktu, itu sholatul lail, sholat malam. Itu adalah sholat yang paling afdal yang seyogianya pula seorang muslim tidak meninggalkannya. Atau yang kaitannya dengan sedekah. Kalau sedekah wajib kita tunaikan setiap tahunnya, kalau kita memilikinya, kita keluarkan zakat kita. Tapi ada sedekah yang sifatnya sunnah, yang itu tidak mengenal waktu. Makanya Allah memuji orang-orang yang menginfakkan hartanya. Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah, falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di malam hari maupun di siang hari, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maka mereka akan mendapatkan pahalanya di sisi Rabb-nya, dan tidak ada rasa takut atas diri mereka, serta tidak pula mereka bersedih. Maka sekali lagi, kalau kita sadari bahwa tuntutan-tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu menuntut kita untuk mengerjakan yang wajib-wajib dan juga tidak meninggalkan hal-hal yang sifatnya sunnah, tentu kita akan berusaha jangan sampai itu hilang dari diri kita. Dan semoga ketika kita berusaha mengerjakannya, ajal menjemput kita, kita tutup kehidupan kita di dunia dengan banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa,
wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa rasulihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man bihudah muhtada. Ikhwatal iman, a'asanallahu jami'an. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi, kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, itu di dalam kehidupan kita di dunia ini pasti akan mengalami yang namanya al-maut, kematian. Dan seorang muslim harus menyadari bahwasanya dunia ini adalah tempat untuk beramal, ladang sawah, untuk mendapatkan panenannya nanti di akhirat. Karena dunia adalah darul amal, sedangkan akhirat darul jaza wal hisab, negeri perhitungan dan juga negeri kita akan mendapatkan balasan. Dunia ini tidak ada hisab, adanya hisab nanti di akhirat. Maka kita harus mempersiapkan diri kita supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung, yaitu mendapatkan surganya Allah dan dijauhkan dari api neraka. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa manusia itu akan merasakan yang namanya kematian. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kenikmatan dunia itu hanyalah, kehidupan dunia ini hanyalah mata'ul ghurur, kenikmatan yang banyak menipu manusia. Maka semoga kita bukan termasuk manusia-manusia yang tertipu, tapi kita menjadi manusia-manusia yang beruntung. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.